Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, anggota kelompok kami yang pertama, Desi Dwi Marta dengan NIM 001, yang kedua, Novia Dwi Anggraini dengan NIM 034, yang ketiga, Anissa Fatimah Zahroh 035, yang keempat, Nia Fatimah 045, yang kelima, Rosi Yuni Artika Dewi 009, yang terakhir, saya sendiri Irfan Fauzi Rahman dengan NIM 113. Kami di sini ingin mempresentasikan buku paket halaman 394. Nomor 1. Biaya apa saja yang boleh diukur sebagai biaya kontrak? Jawabannya, biaya yang diakui sebagai kontrak ada 2, yaitu biaya yang berhubungan langsung dengan kontrak. Yang kedua, biaya yang dapat didistribusikan langsung pada aktivitas dan dialokasikan pada kontrak tertentu. Biaya yang berhubungan langsung dengan kontrak, contohnya biaya pekerja lapangan, biaya peralatan, biaya beban yang digunakan dalam konstruksi dan penyusutan. Yang kedua, biaya yang dapat didistribusikan langsung pada aktivitas dan dialokasikan pada kontrak, contohnya yaitu overhead konstruksi, asuransi, dan biaya rancangan yang tidak terhubung langsung dengan kontrak. Soal kedua, kontraktor Mega Kuat menerima proyek pembangunan gedung senilai 3 juta US dollar. Estimasi biaya adalah sebesar 2.250 US dollar. Kontrak dimulai pada tanggal 1 Juli 20X5 dan ditargetkan akan selesai pada tanggal 1 April 2017. Data terkait proyek pembangunan gedung adalah sebagai berikut. Yang pertama, biaya dikeluarkan sampai hari ini 20X5 675.000 dan pada tahun 20X6 2.100.000, pada tahun 20X7 2.400.000. Terus estimasi biaya untuk menyelesaikan pada tahun 20X5 1.575.000, pada tahun kedua 20X6 300.000, pada tahun 20X7 0. Ditagihkan ke konsumen per tahun atau termin pada tahun 20X5 750.000, pada tahun 20X6 1.800.000, pada tahun 20X7 450.000. Kas diterima dari konsumen per tahun 20X5 600.000, 20X6 1.500.000, pada tahun 20X7 900.000. A. Hitunglah persentase penyelesaian dari tahun ke tahun. B. Hitunglah persentase penyelesaian dari tahun ke tahun. C. Hitunglah penjualan, beban, dan laba kotor yang dilakukan dari tahun ke tahun jika kedua estimasi biaya total naik menjadi 2.400.000 US dollar. Yang D. Buatlah jurnal selama 3 tahun proyek pembangunan gedung tersebut. Penyelesaian dari soal A yaitu nilai proyek 3 juta US dollar pada tahun 20X5 dan pada tahun 20X6 3 juta US dollar. Terus dikurangi dengan estimasi biaya. Biaya dikeluarkan sampai hari ini 675.000 pada tahun 20X5, terus pada 20X6 2.100.000, pada tahun 20X7 0. Kenapa 0? Karena pada tahun terakhir proses konstruksi harus selesai. Jadi hasilnya 0. Terus estimasi biaya untuk menyelesaikan pada tahun 20X5 1.575.000, pada tahun 20X6 300.000, pada tahun 20X7 2.400.000. Estimasi total laba kotor 750.000, pada tahun 20X6 600.000, pada tahun 20X7 600.000. Estimasi total laba kotor hasilnya itu dari biaya yang dikeluarkan sampai hari ini dibagi dengan estimasi biaya total. Terus persentase penyelesaian 30% pada tahun 20X5,
20x6 87,5%, 100% 20x7. Cara menyelesaikan persentase penyelesaian yaitu biaya dikeluarkan sampai hari ini ditambah dengan estimasi biaya total dikali 100%, yaitu hasilnya 20x5 30%, 20x6 87,5%, 20x7 100%. Saya Desi Demarta dengan NIM 001 akan melanjutkan soal nomor 1. Yang C, hitunglah penjualan beban dan laba kotor yang diakui dari tahun ke tahun. Jika pada tahun kedua estimasi biaya total naik menjadi 2.400.000 US dollar. Untuk 2000x5 itu pendapatannya itu 900 itu dari 3 juta dikali 30%. Itu 30% itu tidak dari persentase yang sebelumnya yang sudah dijelaskan oleh rekan saya. Untuk biayanya itu 675. 675 itu dilihat dari biaya yang dikeluarkan sampai hari ini dalam soal. Untuk laba kotornya yaitu pendapatan dikurangi biaya. Jadi totalnya 225. Untuk periode yang diakui periode lalu itu 0. Karena baru memulai kontrak, jadi tahun sebelumnya otomatis 0. Untuk diakui tahun ini, yaitu 900, itu diperoleh dari 900 dikurangi 0, yaitu sampai tahun ini dikurangi diakui periode lalu. Untuk biayanya, 675 itu diperoleh dari sampai tahun ini dikurangi diakui periode lalu. Untuk totalnya yaitu 225 itu diperoleh dari 225 dikurangi 0. Untuk 2000x6, untuk pendapatannya yaitu 2.625 itu diperoleh dari 3 juta dikali 87,5% dilihat dari persentase sebelumnya. Nah, untuk biayanya 2.100.000 itu lihat dari biaya yang dikeluarkan sampai hari ini. Untuk laba kotornya yaitu total dari pendapatan dikurangi biaya. Untuk laba kotornya 2000x6 sampai tahun ini yaitu 525. Untuk periode diakui periode lalu pendapatannya yaitu 900. Itu dilihat dari sampai tahun ini pada tahun 2000x5 dari tahun sebelumnya. Untuk biayanya 675.000. Untuk laba kotornya yaitu 225.000. Untuk diakui tahun ini yaitu 1.725.000 itu diperoleh dari 2.625.000 dikurangi 900. Untuk biayanya totalnya 1.425.000 itu diperoleh dari 2.100 dikurangi 675. Jadi total laba kotornya diakui tahun ini pada 2006 yaitu 300. Itu diperoleh dari 1.725 dikurangi 1.425.000. Untuk 2000x7 pendapatannya yaitu 3 juta. Itu diperoleh dari 3 juta dikali 100%. Untuk biayanya 2.400.000 itu dilihat dari biaya yang dikeluarkan sampai hari ini dalam soal. Untuk laba kotornya yaitu 600. Itu diperoleh dari 3 juta dikurangi 2.400.000. Untuk diakui periode lalu itu dilihat dari sampai tahun ini pada periode sebelumnya yaitu 2000x6. Untuk pendapatannya 2000x7 periode lalu yaitu 2.625. Untuk biayanya 2.100.000, untuk laba kotornya 525.000. Jadi diakui tahun ini total pendapatannya yaitu 375 itu diperoleh dari 3 juta dikurangi 2.625. Untuk biayanya 300 itu diperoleh dari
2.400.000 dikurangi 2.100.000. Jadi total laba kotor 2000X7 diakui tahun ini yaitu sebesar 75.000. Next. Untuk yang D, buatlah jurnal selama 3 tahun proyek pembangunan gedung tersebut. Untuk pencatatan biaya konstruksi pada 2000X5 yaitu konstruksi dalam proses pada bahan baku, kas, atau utang dagang. Konstruksi dalam proses karena masuk proses konstruksi. Untuk bahan baku yaitu metode persediaan bahan baku ke konstruksi, jadi bahan baku berkurang di kredit. Kas, jika biaya yang dikeluarkan berupa uang secara tunai. Kalau utang dagang, jika biaya yang dikeluarkan untuk konstruksi dibeli secara kredit. Nah, untuk totalnya 675 itu diperoleh dari biaya yang dikeluarkan sampai hari ini dikurangi biaya sebelumnya. Jadi 675 itu dikurangi 0 karena untuk tahun sebelumnya belum ada konstruksi. Jadi konstruksi dalam proses pada bahan baku atau kas atau utang dagang sebesar 675.000. Untuk pencatatan penagihan ke konsumen yaitu piutang dagang pada tagihan ke pelanggan. Piutang dagang, ketika pelanggan memiliki utang pada kita, maka kita menganggapnya sebagai piutang. Jadi, piutang bertambah di sisi debit. Tagihan ke pelanggan untuk tagihannya berkurang, jadi ditaruh di sisi kredit, yaitu sebesar 750 itu melihat di soal tagihan ke konsumen per tahun termin. Untuk pencatatan penerimaan kas, yaitu kas pada piutang dagang. Kas yang diterima dari konsumen dicatat di sisi debit karena kas kita bertambah. Piutang dagang yaitu hutang konsumen berkurang, jadi dicatat di sisi kredit sebesar 600. Itu bisa lihat di soal di kas diterima dari konsumen per tahun. Untuk pengakuan pendapatan beban dan laba kotor, yaitu beban konstruksi, lalu konstruksi dalam proses sebesar laba kotor pada pendapatan. Beban konstruksi karena mengakui adanya beban saldo normal, beban ditaruh di sisi debit. Konstruksi dalam proses, untuk beban konstruksinya yaitu 675, terus konstruksi dalam prosesnya sebesar laba kotor yaitu 225 pada pendapatan, karena pendapatan bertambah ditaruh di sisi kredit sebesar 900. Itu dilihat di perhitungan penjualan beban dan laba kotor yang diakui dari tahun ke tahun. Bisa dilihat di bagian C. Next. Oke, 2000X6 pencatatan biaya konstruksi. Untuk penjelasannya masih sama. Konstruksi dalam proses karena masih masuk dalam proses konstruksi, yaitu sebesar 1.425. Yaitu dicari biaya dikeluarkan sampai hari ini dikurangi biaya tahun sebelumnya. Dan biaya yang dikeluarkan sampai hari ini pada 2000X6 yaitu 2.100.000. Itu bisa dilihat di soal, dikurangi 675, yaitu biaya tahun sebelumnya. Jadi totalnya 1.425 pada bahan baku atau kas atau utang dagang sebesar 1.425. Untuk pencatatan penagihan ke konsumen, piutang dagangnya sebesar 1.800.000 pada tagihan ke pelanggan 1.800.000. Itu bisa dilihat di soal ditagihan ke konsumen per tahun atau termin. Untuk pencatatan penerimaan kas, yaitu kas pada piutang dagang sebesar 1.500.000. Itu bisa dilihat
kas diterima dari konsumen per tahun pada soal. Untuk pengakuan pendapatan, beban, dan laba kotor, yaitu beban konstruksi sebesar 1.425.000, konstruksi dalam proses sebesar laba kotor, yaitu sebesar 300, pada pendapatan 1.725.000. Itu bisa dilihat di perhitungan penjualan, beban, dan laba kotor yang diakui dari tahun ke tahun di bagian C. Itu selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya ingin melanjutkan dari Desi tadi, jurnal pada tahun 20X7. Pencatatan biaya konstruksi. Jurnal pencatatan biaya konstruksi ini menjelaskan pelaksanaan mulainya konstruksi. Akun pertama, konstruksi dalam proses. Akun ini menjelaskan proses masuknya konstruksi dengan total 300.000. Bisa dicatat di sisi kredit. Debit, bahan baku, kas atau utang dagang. Bahan baku yaitu metode persediaan bahan masuk ke konstruksi, jadi bahan baku berkurang di sisi kredit. Terus kas, jika menggunakan akun kas, biaya yang dikeluarkan berupa uang secara tunai. Terus kalau yang utang dagang, jika biaya yang dikeluarkan secara kredit dan dibeli secara kredit dan dicatat di sisi kredit. Terus pencatatan penagihan ke konsumen. Jurnal pencatatan penagihan konsumen ini menjelaskan proses pencatatan penagihan. Akun piutang dagang. Piutang dagang ini menjelaskan pelanggan memiliki utang pada kita, maka menganggapnya sebagai piutang. Jadi piutang bertambah di sisi debit, yaitu sebesar 450.000. Terus yang kedua, akun tagihan ke pelanggan. Akun tagihan pelanggan ini menjelaskan tagihan berkurang, jadi ditaruh di sisi kredit sebesar 450.000. Cara mencarinya yaitu melihat data soal yang dibagikan ke konsumen per tahun atau termin. Terus yang ketiga, pencatatan penerimaan kas. Kas yang kita terima dari konsumen bisa dicatat di sisi debit karena kas kita bertambah sebesar 900.000. Terus yang kedua, akun piutang dagang. Akun piutang dagang ini menjelaskan hutang konsumen berkurang dicatat di sisi kredit. Terus jurnal pengakuan pendapatan, beban, dan laba kotor. Jurnal akun beban konstruksi ini menjelaskan mengakui adanya beban saldo normal. Beban itu ditaruh di sisi debit. Terus akun konstruksi dalam proses sebesar laba kotor, yaitu 75.000. Terus pendapatan bertambah ditaruh di sisi kredit sebesar 375.000. Terus yang terakhir, pencatatan kontrak yang sudah selesai. Tagihan ke pelanggan. Akun ini menjelaskan penagihan kepada konsumen sehingga dicatat di sisi debit sebesar 3 juta. Terus akun konstruksi dalam proses. Konstruksi dalam proses ini menjelaskan ketika konstruksi selesai, maka dilakukan penutupan jurnal dalam proses dengan cara menghitung konstruksi yang didebit. Cara mencarinya 675.000 ditambah 225.000 ditambah 1.425.000 ditambah 300.000 ditambah 75 juta sama dengan
3 juta. Bisa dicatat di sisi kredit. Saya Rosyuni Artika Dewi dengan NIM 20160069 akan melanjutkan mempresentasikan nomor 3. PT Pembangunan Sarana menerima proyek pembangunan gedung senilai 3.600 US dollar dengan estimasi biaya yang dibutuhkan sebesar 2.700 US dollar. Kontrak pembangunan dimulai pada tanggal 1 April 20X6 dan ditargetkan selesai pada tanggal 1 Mei 20X8. Data terkait dengan proyek pembangunan gedung tersebut adalah biaya yang dikeluarkan sampai hari ini pada tahun 20X6 sebesar 810.000. Pada tahun 20X7 sebesar 2.520.000. Pada tahun 20X8 sebesar 2.880.000. Estimasi biaya untuk menyelesaikan. Pada tahun 20X6 sebesar 1.890.000. Pada tahun 20X7 sebesar 360.000. Pada tahun 20X8 0. Dikarenakan kontrak pembangunan ditargetkan selesai pada tahun tersebut. Ditagihkan dengan konsumen per tahun atau termin. Pada tahun 20X6 sebesar 900.000, pada tahun 20X7 sebesar 2.160.000, pada tahun 20X8 sebesar 540.000. Kas diterima dan dari konsumen per tahun pada tahun 20X6 sebesar 720.000, pada tahun 20X7 sebesar 1.800.000, pada tahun 20X8 1.080.000. Hitunglah penjualan, beban, dan laba kotor yang diakui dari tahun ke tahun dengan metode zero profit. Untuk perhitungannya, sampai tahun ini pada tahun 20X6, pendapatan 810.000 diperoleh dari biaya dikeluarkan sampai hari ini pada tahun 20X6 di soal. Untuk bebannya sama diperoleh dari biaya dikeluarkan sampai hari ini pada tahun 20X6 sebesar 810.000. Laba kotor yang diakui sampai tahun ini 0. Diakui periode lalu 0 dikarenakan kontrak pembangunan baru saja dimulai pada tahun 20X6. Diakui tahun ini 810.000 didapat dari tabel sampai tahun ini dikurangi pada tabel diakui periode lalu. 810.000 dikurangi 0 sama dengan 810.000. Untuk beban 810.000 diperoleh dari 810.000 kurangi 0 sama dengan 810.000. Laba kotor yang diakui untuk tahun ini 0. Pada tahun ini 20X7 pendapatan 2.520.000 diperoleh dari biaya dikeluarkan sampai hari ini pada soal sebesar 2.520.000. Untuk beban 2.520.000 sama diperoleh dari biaya yang dikeluarkan sampai hari ini sebesar 2.520.000. Laba kotor sampai tahun ini 0. Diakui periode lalu pendapatan 810.000 diperoleh dari pendapatan sampai tahun ini pada tahun 20X6. Untuk beban 810.000 diperoleh dari beban pada tahun 20X6 sampai tahun ini sama dengan laba kotor 0. Diakui tahun ini 1.710.000 diperoleh dari pendapatan pada tabel sampai tahun ini sebesar 2.520.000 dikurangi diakui periode lalu sebesar 810.000 sama dengan 1.710.000. Untuk bebannya sama 1.710.000 diperoleh dari beban sampai tahun ini 2.520.000 dikurangi dengan diakui periode lalu 810.000. Hasilnya 1.710.000. Laba kotor diakui tahun ini sebesar 0. Pada tahun 20X8 pendapatan sampai tahun ini sebesar 3.600 diperoleh dari pada saat PT Pembangunan Sarana menerima proyek pembangunan gedung sebesar 3.600. Untuk beban 2.880.000 diperoleh dari biaya yang dikeluarkan sampai hari ini pada tahun 20X8 pada soal. Laba kotor sampai tahun ini sebesar 720.000. Dengan perhitungannya pendapatan 3.600 dikurangi beban 2.880.000. Diakui periode lalu. Pendapatan 2.520.000 didapat dari
Pendapatan pada tahun 20X6 sampai tahun ini pada tabel sampai tahun ini sebesar 2.520.000. Untuk bebannya sama diperoleh dari beban pada tahun 20X6 sebesar 2.520.000. Diakui periode lalu, laba kotornya sama dengan 0. Diakui tahun ini, 1.080.000 didapat dari pendapatan pada tabel sampai tahun ini sebesar 3.600.000 dikurangi 2.520.000 pada tabel diakui periode lalu. 360.000 beban 360.000 diperoleh dari beban 2.880.000 dikurangi beban 2.520.000 sama dengan 360.000. Laba kotor diakui tahun ini 720.000 diperoleh dari pendapatan 1.080.000 dikurangi beban 360.000. Nama saya Mia Fatima, 3 digit NIM terakhir 045. Untuk soal nomor 4, yaitu kontraktor Marga Agung menerima proyek pembangunan jalan senilai 4.480 US dollar. Estimasi biaya proyek adalah 3.920 US dollar. Proyek dimulai pada tanggal 1 Juli 20X5 dan ditargetkan selesai pada tanggal 1 Agustus 20X7. Berikut adalah informasi terkait dengan proyek tersebut. Next. Yang pertama diminta, hitunglah persentase penyelesaian dengan membandingkan biaya dikeluarkan sampai hari ini dengan total estimasi biaya untuk menyelesaikan. Nilai proyek pada tahun 2000X5, 2000X6, dan 2000X7 itu sama, yaitu 4.480.000 didapat dari soal. Lalu dikurangi estimasi biaya. Biaya dikeluarkan sampai hari ini pada tahun 2000X5, yaitu senilai 1.078.000. Ini didapat dari soal. Untuk 2000X6 senilai 3.696.000 ini merupakan akumulasi total biaya dari biaya yang dikeluarkan dari tahun 2000X5 sampai dengan 2000X6. Untuk 2000X7 senilai 4.620.000 ini merupakan akumulasi total biaya yang dikeluarkan sampai hari ini dari tahun 2000X5, 2000X6 sampai dengan 2000X7. Estimasi biaya untuk menyelesaikan, yaitu pada tahun 2000X5 senilai 2.842.000. Ini didapat dari estimasi biaya proyek pada soal 3.920.000 dikurangi dengan biaya dikeluarkan sampai hari ini pada tahun 2000X5, yaitu 1.078.000, maka hasilnya 2.842.000. Pada tahun 2000X6 senilai 924.000 ini didapat dikarenakan dari soal estimasi biaya proyek merupakan 3.920.000. Pada tahun 2000X7 biaya yang dikeluarkan sampai hari ini sudah membengkak sampai 4.620.000. Maka dari itu 4.620.000 dikurangi dengan 3.696.000 2000X6, maka hasilnya 924.000. Pada tahun 2000X7, estimasi biaya untuk menyelesaikan nilai 0 karena sudah tahun terakhir pengerjaan proyek. Untuk estimasi total biaya, ini didapat dari biaya dikeluarkan sampai hari ini ditambah dengan estimasi biaya untuk menyelesaikan. Pada tahun 2000X5, 1.078.000 ditambah dengan 2.842.000, hasilnya 3.920.000. Pada tahun 2000X6, 3.696.000 ditambah 924.000, hasilnya 4.620.000. Pada tahun 2000X7, 4.620.000 ditambah 0, maka hasilnya 4.620.000. Estimasi total laba rugi kotor. Ini didapat dari nilai proyek dikurangi dengan estimasi total biaya, yaitu pada tahun 2000X5 4.480.000 dikurangi 3.920.000, hasilnya 560.000. Pada tahun 2000X6 yaitu
nilai proyek 4.480.000 dikurangi dengan estimasi total biaya yaitu 4.620.000, maka hasilnya adalah rugi 140.000 karena estimasi total biayanya lebih besar daripada nilai proyeknya. Pada tahun 2000X7, nilai proyeknya senilai 4.480.000 dikurangi dengan estimasi total biaya yaitu 4.620.000. Ini sama hasilnya rugi sebesar 140.000 karena estimasi total biayanya lebih besar daripada nilai proyeknya. Untuk menghitung persentase penyelesaiannya dengan cara biaya dikeluarkan sampai hari ini dibagi dengan estimasi total biaya lalu dikali dengan 100%. Pada tahun 2005, 1.078.000 dibagi dengan 3.920.000 lalu dikali 100%, hasilnya 27,5%. Pada tahun 2006, 3.696.000 dibagi dengan 4.620.000, maka hasilnya lalu dikali 100%, maka hasilnya 80%. Pada tahun 2000X7, 4.620.000 dibagi dengan 4.620.000 kali 100%, maka hasilnya 100%. Next. Lalu yang kedua, diminta untuk hitunglah penjualan, beban, dan laba kotor yang diakui dari tahun ke tahun. Pada tahun 2000X5, pendapatan sampai tahun ini yaitu sebesar 1.232.000 ini didapat dari 4.480.000 dikali dengan persentase yang sudah dihitung tadi yaitu 27,5%. Untuk biayanya pada tahun 2000X5 senilai 1.078.000 ini merupakan dari biaya yang dikeluarkan pada tahun 2000X5. Untuk laba kotor senilai 154.000 ini didapat dari pendapatan dikurangi dengan biaya pada tahun 2000X5. Periode lalu itu pendapatannya diakui 0 karena ini adalah merupakan tahun pertama. Untuk biayanya juga sama 0 sehingga laba kotornya diakui 0. Untuk diakui tahun ini itu pendapatannya yaitu yang sudah dihitung tadi yaitu 1.232.000, lalu biayanya 1.078.000, laba kotornya itu didapat dari 1.232.000 dikurangi dengan 1.078.000, maka hasilnya 154.000. Pada tahun 2000X6 pendapatannya senilai 3.584 ini didapat dari 4.480.000 nilai proyeknya dikali dengan persentase yaitu 80%. Untuk biaya pada tahun 2000X6 yaitu senilai 3.696.000 ini didapat dari biaya yang dikeluarkan pada tahun 2000X5 sampai dengan 2000X6. Maka dari itu untuk laba kotornya yaitu 112 ini didapat dari 3.584.000 dikurangi dengan 3.696.000. Untuk periode tahun lalu ini dimasukkan pada tahun 2000X5 tadi yaitu pendapatannya 1.232.000, biayanya 1.078.000, untuk laba kotornya yaitu senilai 154.000. Diakui tahun ini yaitu untuk pendapatannya yaitu 2.352.000 ini didapat dari 3.584.000 dikurangi dengan 1.232.000. Untuk biayanya senilai 2.618.000 ini didapat dari 3.696.000 dikurangi dengan 1.078.000. Nah, untuk laba kotornya yaitu 266.000 ini didapat dari 2.352.000 dikurangi dengan 2.618.
Pada tahun 2000X7 pendapatannya yaitu senilai 4.480.000, ini didapat dari 4.480.000 nilai proyeknya dikali dengan persentase yaitu 100%. Untuk biayanya yaitu senilai 4.620.000, ini didapat dari biaya yang telah dikeluarkan pada tahun 2000X5, 2000X6 sampai dengan 2000X7. Laba kotornya yaitu 140.000, ini didapat dari 4.480.000 dikurangi dengan 4.620.000. Diakui periode lalu yaitu 2000X6 dimasukkan pada tabel ini. Maka dari itu pendapatannya yaitu 3.584.000, biayanya 3.696.000. Untuk laba kotornya yaitu senilai 112. Ini didapat dari 3.584.000 dikurangi dengan 3.696.000. Diakui tahun ini pada tahun 2000X7 yaitu pendapatannya itu didapat dari 4.480.000 dikurangi dengan 3.584.000, maka hasilnya 896.000. Untuk biayanya yaitu didapat dari 4.620.000 dikurangi dengan 3.696.000, maka hasilnya 924.000. Untuk laba kotornya yaitu didapat dari 896.000 dikurangi dengan 924.000, maka hasilnya adalah 28.000. Nama saya Anissa Fatimah Tuzara, NIM 3 digit terakhir 035. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yang poin C, yaitu buatlah jurnal yang terkait dengan akun konstruksi dalam proses. Jurnal untuk tahun 2X5 yang pertama adalah pencatatan biaya konstruksi. Jurnalnya konstruksi dalam proses pada bahan baku atau kas atau utang dagang. Debitnya konstruksi dalam proses itu karena konstruksi dalam pengerjaan. Nominalnya 1.078.000 itu dari biaya yang dikeluarkan sampai hari ini. Lalu kreditnya bahan baku itu karena jika penyerahannya berupa persediaan bahan baku, maka bahan baku berkurang di kredit. Lalu jika akunnya kas, itu karena penyerahannya berupa uang tunai, jadi kasnya berkurang di kredit. Lalu jika kreditnya utang dagang, maka konsumen itu tidak membayar uang secara tunai, tapi secara kredit, maka utangnya bertambah. Utang bertambah di sebelah kredit. Nominalnya sama, yaitu 1.078.000 itu berasal dari biaya yang dikeluarkan sampai hari ini. Lalu jurnal yang kedua, yaitu mengakui pendapatan beban dan laba kotor. Jurnalnya beban konstruksi dalam proses pada pendapatan. Beban konstruksi posisinya di debit karena bebannya bertambah, yaitu 1.078.000 dari biaya yang dikeluarkan sampai hari ini. Lalu konstruksi dalam proses itu nominalnya berasal dari laba dari perhitungan yang dilakukan teman saya sebelumnya tadi. Lalu kreditnya itu pendapatan bertambah di kredit sebesar 1.232.000.000. Lalu jurnal untuk tahun 20X6, yaitu jurnalnya seperti tahun 20X5 tadi. Yang pertama pencatatan biaya konstruksi, jurnalnya konstruksi dalam proses pada bahan baku atau kas atau utang dagang. Itu nominalnya 2.618 itu berasal dari biaya yang dikeluarkan sampai hari ini pada tahun 2X6 dikurangi biaya yang dikeluarkan sampai hari ini tahun sebelumnya, yaitu 20X8. Jadi hasilnya sebesar 2.618. Yang jurnal kedua mengakui pendapatan beban dan laba kotor. Jurnalnya sama, tapi berbeda pada konstruksi dalam proses itu posisinya di kredit karena mengalami kerugian. Sehingga bebannya itu sebesar 2.618 pada debit
Lalu kreditnya konstruksi dalam proses sebesar 266 karena dia mengalami kerugian, dan pendapatan bertambah di sisi kredit sebesar 2.352.000. Jurnal untuk 20X tahun 20X7. Yang pertama, penyataan biaya konstruksi, yaitu jurnalnya sama. Konstruksi dalam proses pada bahan baku, kas, utang dagang. Yang nominalnya 924.000. Itu berasal dari biaya yang dikeluarkan sampai hari ini pada tahun 20X7 dikurangi dengan biaya yang dikeluarkan pada hari ini juga pada tahun sebelumnya, yaitu 20X6. Jadi hasilnya sebesar 924.000. Lalu jurnal yang kedua yaitu mengakui pendapatan, beban, dan laba kotor. Jurnalnya sama, yaitu beban konstruksi pada konstruksi dalam proses dan pendapatan. Beban konstruksinya sebesar 924.000, konstruksi dalam prosesnya itu 28.000, yaitu berasal dari rugi perhitungan pada tahun 20X7 yang dilakukan teman saya tadi, dan pendapatannya sebesar 896.000 di posisi kredit karena pendapatan bertambah. Dan bedanya dengan jurnal sebelumnya, karena penyelesaiannya pada tahun 20X7, maka mencatat kontrak yang sudah selesai, yaitu jurnalnya tagihan ke pelanggan pada konstruksi dalam proses. Konstruksi pada jurnal ini melakukan penutupan untuk akun konstruksi dalam proses karena pengerjaan konstruksinya sudah selesai, maka seluruh konstruksi nominalnya di jumlah dan di jurnal pada akun konstruksi dalam proses pada posisi kredit. Lalu tagihan ke pelanggannya bertambah di posisi debit sebesar 3.200.000, itu nominalnya sama seperti pada konstruksi dalam proses. Nomor 5, PT Sejahtera Utama menerima proyek pembangunan tempat parkir bertingkat senilai 2.720.000 US$. Estimasi biaya proyeknya adalah 2.380.000 US$. Proyek dimulai pada tanggal 1 November 20X6 dan ditargetkan selesai pada tanggal 1 Juni 20X8. Pada tahun kedua, klien menyetujui pelunasan pekerjaan berupa penambahan 1 tingkat untuk membuat taman. Tambahan nilai kontrak untuk penyimpangan tersebut adalah 850.000 US$. Berikut informasi yang terkait dengan pengeluaran proyek berikut. Biaya yang dikeluarkan sampai hari ini untuk tahun 20X5 adalah Rp499.800. Untuk 20X6, Rp2.662.200. Untuk 20X7, Rp3.026.000. Estimasi biaya untuk penyelesaiannya yaitu Rp1.880.200. Untuk 20X6, Rp397.800. 20X7, 0. A. Hitunglah presentasi penyelesaian proyek tempat parkir tersebut. B. Hitunglah penjualan, beban, dan laba kotor yang diakui dari tahun ke tahun. Poin A. Hitunglah presentasi penyelesaian proyek tempat parkir tersebut. Nilai proyeknya untuk tahun 20X6 itu dilihat dari biaya yang dikeluarkan untuk hari ini, yaitu sebesar 2.720.000. Lalu untuk tahun 20X7 itu biaya yang dikeluarkan pada hari ini ditambah dengan nilai penyimpangan. Jadi nominalnya 3.570.000. Untuk 20X8 sama, nilainya
biaya yang dikeluarkan hari ini ditambah dengan nilai penyimpangan, yaitu hasilnya sebesar 3.570.000. Nilai proyek dikurangi dengan estimasi biaya. Estimasi biaya itu dari biaya yang dikeluarkan sampai hari ini untuk tahun 20X6 Rp499.800 dikurangi dengan estimasi biaya untuk penyelesaiannya sebesar Rp1.880.200. Jadi estimasi totalnya untuk tahun 20X6 adalah Rp2.380.000. Lalu untuk 20X7, biaya yang dikeluarkan sampai hari ini sebesar Rp2.662.200 itu dari soal, dikurangi dengan estimasi biaya untuk menyelesaikannya itu sebesar Rp397.800. Maka estimasi biaya totalnya adalah Rp3.060.000. Lalu untuk 20X8, biaya yang dikeluarkan sampai hari ini yaitu sebesar Rp3.026.000. Lalu estimasi biaya untuk menyelesaikannya 0 karena penyelesaiannya diselesaikan pada tahun 20X8. Maka estimasi biaya totalnya sebesar Rp3.026.000. Lalu untuk menghitung estimasi total laba kotornya itu nilai proyek dikurangi estimasi biaya total, yaitu untuk tahun 20X6 nilai proyeknya Rp2.720.000 dikurangi estimasi biaya totalnya Rp2.380.000, maka laba kotornya untuk 20X6 Rp340.000. Lalu untuk tahun 20X7 nilai proyeknya Rp3.570.000 dikurangi estimasi total laba kotor, dikurangi estimasi biaya totalnya Rp3.060.000, maka estimasi total laba kotornya sebesar Rp510.000. Lalu untuk tahun 20X8 nilai proyeknya Rp3.570.000 dikurangi estimasi biaya totalnya Rp3.026.000, maka estimasi total laba kotornya sebesar Rp544.000. Lalu untuk menghitung persentase penyelesaiannya yaitu biaya yang dikeluarkan sampai hari ini dibagi dengan estimasi total laba kotor, dibagi dengan estimasi biaya total lalu dikali dengan 100%. Maka untuk tahun 20X6 biaya yang dikeluarkan sampai hari ininya sebesar Rp499.800 dibagi dengan estimasi biaya totalnya sebesar Rp2.380.000 lalu dikali 100%, maka hasilnya menjadi 30%. Lalu untuk tahun 20X7 biaya yang dikeluarkan sampai hari ini sebesar Rp2.662.200 dibagi estimasi biaya totalnya Rp3.060.000 lalu dikali dengan 100%, maka hasilnya 87%. Lalu untuk 20X8 biaya yang dikeluarkan sampai hari ini sebesar Rp3.026.000 dibagi dengan estimasi biaya total sebesar Rp3.026.000 dan dikali 100%, maka hasilnya 100%. Lalu selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Saya Novia Dwi Anggraini dengan NIM 201600034. Saya akan melanjutkan presentasi dari anggota kelompok saya, yaitu penyelesaian dari nomor 5.B. Mengenai hitunglah penjualan, beban, dan laba kotor yang diakui dari tahun ke tahun. 20X6 untuk pendapatan sampai tahun ini yaitu sebesar 571.200 didapat dari nilai proyek atau uang pembangunan tahun 20X6 dikali persentase penyelesaian tahun 20X6 yaitu
2.720.000 dikali 21%. Maka didapatkan hasil 571.200.000. Untuk biaya yaitu didapat dari nominal informasi yang terkait biaya dikeluarkan sampai hari ini pada tahun 20X6 yaitu sebesar 499.800. Untuk laba kotor yaitu dihitung dari pendapatan dikurangi dengan beban yaitu 571.200 dikurangi 499.800, maka didapatkan laba kotor perusahaan sampai tahun ini sebesar 71.400. Untuk diakui periode lalu tahun 20X6 yaitu sebesar pendapatan sebesar 0 karena perusahaan memulai proyek ini di tahun 20X6. Untuk beban juga sama alasannya karena perusahaan memulai proyek di tahun 20X6 maka nominalnya adalah 0. Sama seperti laba kotor maka didapatkan hasilnya juga 0. Untuk diakui tahun ini pada tahun 20X6 untuk pendapatan yaitu sebesar 571.200 didapat dari nominal pendapatan sampai tahun ini. Dikarenakan pendapatan diakui periode lalu adalah 0, maka pendapatan diakui tahun ini yaitu sebesar 571.200. Untuk beban yaitu sebesar 499.800 dari nominal beban sampai tahun ini. Karena beban diakui periode lalu adalah 0, maka beban diakui tahun ini yaitu sebesar 499.800. Untuk laba kotor didapat dari pendapatan dikurangi beban yaitu 571.200 dikurangi 499.800, maka didapatkan hasil laba kotornya yaitu sebesar 71.400. Untuk tahun 20X7 untuk pendapatan yaitu sebesar 3.105.900 yaitu dari nominal nilai proyek atau uang pembangunan tahun 20X7 dikali persentase penyelesaian yang didapat tahun 20X7 yaitu sebesar 3.570 dikali dengan 87%, maka didapatkan hasil pendapatan ya sampai tahun ini sebesar 3.105.900. Untuk beban yaitu sebesar 2.662.200 dari nominal informasi yang terkait biaya dikeluarkan sampai hari ini pada tahun 20X7 yaitu sebesar 2.662.200. Untuk laba kotor didapatkan dari pendapatan dikurangi beban yaitu 3.105.900 dikurangi dengan 2.662.200, maka laba kotornya didapatkan sebesar 443.700. Diakui periode lalu tahun 20X7 yaitu sebesar 571.200. Ini didapat dari nominal pendapatan sampai tahun ini pada tahun 20X6 yaitu sebesar 571.200. Untuk beban 499.800 ini didapat dari nominal beban sampai tahun ini pada tahun 20X6. Untuk laba kotor sama yaitu dari nominal laba kotor sampai tahun ini pada tahun 20X6. Maka diakui tahun ini pada tahun 20X7 yaitu sebesar 2.534.700. Ini dihitung dari nominal pendapatan sampai tahun ini dikurangi dengan nominal pendapatan periode lalu yaitu 3.105.900 dikurangi dengan 571.200, maka didapat pendapatan 2X7 diakui tahun ini sebesar 2.534.700. Untuk beban yaitu sebesar 2.162.400 dihitung dari nominal beban sampai tahun ini dikurangi dengan nominal beban di periode lalu yaitu sebesar 2.666.200,
dikurangi dengan 49.900, maka didapatkan beban 20X7 diakui tahun ini yaitu sebesar 2.162.400. Untuk laba kotor diakui tahun ini yaitu 372.300. Ini dihitung dari pendapatan diakui tahun ini dikurangi dengan nominal beban diakui tahun ini yaitu sebesar 2.534.700 dikurangi dengan beban 2.162.400, maka didapatkan laba kotor pada tahun 20X7 diakui tahun ini yaitu sebesar 372.300. Tahun 20X8 sampai tahun ini pendapatannya diperoleh 3.570, itu dihitung dari nominal nilai proyek tahun 20X8 dikali presentase penyelesaian tahun 20X8 yaitu 3.570.000 dikali 100%, maka didapatkan pendapatan 20X8 sampai tahun ini yaitu sebesar 3.570. Untuk beban sampai tahun ini dihitung dari nominal informasi yang terkait biaya dikeluarkan sampai hari ini pada tahun 20X8 yaitu sebesar 3.026.000. Maka untuk laba kotor sampai tahun ini sebesar 544.000 yaitu didapat dari pendapatan dikurangi beban yaitu sebesar 3.570 dikurangi dengan 3.026. Diakui periode lalu pendapatan yaitu sebesar 3.105.900 ini didapat dari nominal pendapatan sampai tahun ini pada tahun 20X7. Untuk beban sebesar 2.662.200 yaitu didapat dari nominal beban sampai tahun ini pada tahun 20X7. Untuk laba kotor sebesar 443.700 didapat dari pendapatan diakui periode lalu dikurangi beban diakui periode lalu yaitu 3.105.900 dikurangi dengan 2.662.200, maka didapatkan laba kotor tahun 20X8 diakui periode lalu yaitu sebesar 443.700. Diakui tahun ini tahun 20X8 yaitu sebesar pendapatan sebesar 464.100 ini didapat dari pendapatan sampai tahun ini pada tahun 20X8 dikurangi dengan pendapatan diakui periode lalu tahun 20X8, maka didapat hasil 464.100. Untuk beban diakui tahun ini yaitu sebesar 363.800 ini didapat dari beban sampai tahun ini dikurangi dengan beban diakui periode lalu yaitu 3.026.000 dikurangi 2.662.200, maka didapat hasil beban diakui tahun ini sebesar 363.800. Untuk laba kotor diakui tahun ini sebesar 100.300 itu didapat dari pendapatan diakui tahun ini dikurangi beban diakui tahun ini yaitu 464.100 dikurangi dengan 363.800, maka laba kotor diakui tahun 20X8 yaitu sebesar 100.300. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf atas kesalahan pengucapan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.